Salam, selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita dimanapun Anda berada. Di pagi hari ini, sebelum kita menjalani tugas dan aktivitas dalam satu hari ini, mari kita mendengarkan firman Tuhan untuk kita saat ini. Firman Tuhan untuk kita saat ini tertulis di dalam kitab Nabi Yunus pasal 2 ayat yang ke-9. Begini firman-Nya. Tetapi aku dengan ucapan syukur akan kupersembahkan korban kepadamu. Apa yang kunazarkan akan kubayar. Keselamatan adalah dari Tuhan. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Ketika kita berada dalam kesesakan, ketika kita berada dalam lembah kekelaman, ujian atau masalah yang berat, seringkali kita bertanya-tanya di dalam hati kita. Kita bertanya, mengapa Tuhan hal ini bisa terjadi? Tuhan, mengapa Engkau meninggalkan aku? Tuhan, mengapa ini harus terjadi di dalam kehidupan ini? Ketahuilah bahwa ada kalanya Tuhan mengizinkan kita masuk ke dalam suatu keadaan yang sepertinya tidak ada harapan. Tidak ada di situ jalan dengan tujuan menguji kesetiaan dan iman kita. Karena itu kita tidak boleh cepat menyerah, tidak boleh cepat berputus asa, tidak boleh hilang harapan. Saat seperti itu adalah satu ujian yang berat yang harus kita jalani, tidak dengan sendiri, tetapi kita harus jalani bersama Tuhan. Hal inilah yang terjadi saat berada di dalam perut ikan. Yunus tetap mengarahkan imannya kepada Tuhan dengan berkata, ketika jiwaku letih lesu di dalam aku, teringatlah aku kepada Tuhan dan sampailah doaku kepadamu ke dalam bait-Mu yang kudus. Jangan sekali-kali kita lari mencari pertolongan atau bersandar kepada manusia atau kepada kekuatan dunia. Karena kita pasti akan kecewa. Dan itu bertentangan dengan firman Tuhan. Sebab ada tertulis di dalam Yesaya 17 ayat 5, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hanya hatinya menjauh dari Tuhan. Larilah kepada Tuhan, berserulah padanya sampai pintu surga terbuka. Berhentilah menggerutu, berhentilah di dalam hidup kita bersungut-sungut dan berkeluh kesah. Tetapi sebaliknya, tetaplah tenang dan ucapkanlah syukur kepada Tuhan, karena hati yang tenang menyegarkan tubuh, sebagaimana dikatakan dalam Amsal 14 ayat 30a. Dan disitulah letak kekuatan dalam hidup ini. Secara manusia, Yunus sudah tidak memiliki lagi harapan dalam hidupnya. Tetapi ia masih bisa berkata, tetapi aku dengan ucapan syukur akan kupersembahkan korban kepadamu. Apa yang kunazarkan akan kubayar, keselamatan adalah dari Tuhan. Dengan mengucap syukur, semangat yang padam dapat kembali bangkit dan iman yang sudah lemah dapat dikuatkan. Ingat saudara-saudari, kuasa Tuhan tidak dapat bekerja apabila iman kita padam. Sekalipun manusia berkata itu mustahil, penyakitmu tidak akan sembuh, rumah tanggamu akan hancur, pekerjaanmu sia-sia, dan lain sebagainya.
Tapi kalau Tuhan berkata tidak, Dia akan melakukan. Karena bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Sebesar apapun persoalan kita, Tuhan Yesuslah jawaban. Sebagaimana sebagai yang pernah kita dengarkan lagu pujian, hanya Yesus jawaban hidupku. Dan memang itu benar. Dan itu benar-benar nyata dalam kehidupan, bahwa hanya Yesus jawaban di setiap persoalan yang kita hadapi. Tidak kekuatan kita sebagai jawaban atas segala yang kita hadapi di dunia ini. Bukan hal yang mudah untuk tetap mengucap syukur di tengah keadaan dan kenyataan yang sulit. Sebagaimana saat ini yang sedang kita hadapi. Di tengah-tengah pandemi COVID-19, kita diharuskan berdamai dengan COVID-19. Bahkan apa yang tidak normal menjadi normal di tengah-tengah era new normal ini. Karena itu, saudara-saudari, jangan pernah lari dari Tuhan. Selalu bersyukur, selalu mengucap syukur sebagaimana yang sudah diperlihatkan oleh Yunus. Di dalam kehidupannya, kita tahu ketika dia susah, ketika dia menderita, dia tidak putus asa. Dia berseru kepada Tuhan. Bahkan dia katakan, dia akan memberikan ucapan syukur dan apa yang dia ajarkan. Sebagai anak-anak Tuhan, Allah mengizinkan kita menghadapi sesuatu, menghadapi masalah dalam dunia ini. Tapi yakin dan percaya bahwa Dia tidak akan membiarkan kita terjatuh. Dia selalu setia menolong kita. Karena itu bersyukurlah di dalam kesesakan, bersyukurlah di dalam ujian dan masalah berat yang kita hadapi. Karena Dia setia menolong, bahkan menyelamatkanmu. Selamat bekerja, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.